Hai, selamat datang di Roat Corner. Seperti biasa, untuk video kali ini kita juga masih akan membahas terkait soal TPS kuantitatif UTBK. Tapi untuk pembahasan di video kali ini, saya akan khususkan untuk membahas jenis soal yang hanya keluar di tahun kemarin 2019, yaitu tipe-tipe soal yang berbeda dengan tahun sebelumnya. Jadi, kemungkinan tipe soal-soal seperti ini juga pasti akan dikeluarkan di UTBK tahun 2020. Maka tonton terus video ini sampai akhir. Langsung saja di nomor 1 nih, jenis yang soal tadi yang tak bicarakan, mungkin soalnya berbeda dengan tipe-tipe soal UTBK tahun sebelumnya. Nah, sebagai contoh di sini memang tak bikin untuk contoh 1, 2, 3 nanti agak ringan, baru nanti agak berat contoh yang lain. Di nomor 1 mungkin juga nggak terlalu susah. Pertama, ada kelereng Adi, dia seperempat lebih banyak dari Bagus. Jumlah kelereng mereka 45, X-nya punyanya Adi, Y-nya punyanya Bagus. Hubungan antara P dan Q yang mana? Entah lebih dari, entah kurang dari, entah sama dengan, atau nggak bisa ditentukan. Di sini P-nya X min Y, Q-nya nilainya 9. Pertama berarti harus tahu X sama Y di sini nilainya berapa. Tadi dikatakan bahwa AB-nya adalah X, kemudian Y-nya adalah Bagus. Pertama kalimatnya adalah kelereng Adi seperempat lebih banyak dari Bagus. Berarti X-nya di situ, ingat bahasa seperempat lebih banyak, bukan seperempatnya Bagus loh ya, tapi seperempat lebih banyak. Kalau satu bagian tak anggap 1, nambahi lagi seperempat, artinya X-nya itu 1/4-nya punya Bagus. Bahasanya jadi seperti itu. Atau bisa ditulis pecahan biasanya bisa ya, ini 5/4 Y. Kalimat kedua, katanya jumlah kelereng mereka berdua ini 45. Berarti jumlah X sama Y nilainya 45. Padahal tadi X itu 5/4Y, bisa kamu substitusi atau digantikan. Nilai X-nya bisa diganti jadi 5/4Y ditambah Y hasilnya 45. Kalau nggak mau pecahan di awal boleh semuanya langsung dikalikan dengan 4, nggak apa-apa. Jadinya apa? 5Y sama dengan 4Y sama dengan 180. Jadi 9Y sama dengan 180, Y-nya nanti 20. Artinya kelerengnya Bagus 20. Kelereng X-nya berapa? Dimasukkan sini. Berarti X-nya 5/4 dari 20. Kalau tak coret jadinya 5, ternyata X-nya bernilai 25. Artinya P itu adalah X min Y. X-nya tadi 25, Y-nya tadi 20. Berarti kalau dikurangi nilainya nanti 5. Ternyata P-nya bernilai 5 dan Q-nya bernilai 9. Berarti hubungan antara P sama Q, P-nya nanti kurang dari. Gampang ya? Lanjut di nomor 2. Untuk nomor 1 tadi kan kita bicara tentang jumlah kelereng. Kalau sekarang mungkin yang sering familiar orang lihat yaitu umur. Pertama, katanya gini ya, 5 tahun yang lalu rata-rata umur bapak, ibu dan anaknya itu 25. Biar gak terlalu lihatnya panjang, mungkin dimisalkan di awal boleh. Misal, bapaknya tak anggap X, kemudian ibunya tak anggap Y, kemudian anaknya tak anggap Z, biar variabelnya jadi lebih simpel. Ketika bicara rata-rata, dan ingat yang dibicarakan 5 tahun yang lalu loh ya, berarti X, Y, sama Z itu yang dibicarakan semuanya 5 tahun yang lalu. Berarti harus tak kurangi 5 tahun dulu, ini tak kurangi 5 tahun dulu, ini juga tak kurangi 5 tahun dulu. Nah, ketika bicaranya 5 tahun yang lalu. Bicara lagi rata-rata yaitu jumlah data, artinya ini jumlah data. Jadi ini tak tambahkan semua, kemudian dibagi banyak datanya berapa? 3, karena 3 orang. Tadi rata-ratanya berapa? 25.
Berarti ini bernilai 25. Terus bisa disederhanakan. Misal ini kan jadinya X ditambah Y ditambah Z min 5 min 5 min 5 min 15 sama dengan 3-nya tak kali silang ya. Kali 25 jadi 75. Artinya X ditambah Y ditambah Z bernilai 15 pindah bernilai 90. Kalimat berikutnya, jika 2 tahun yang akan datang rata-rata umur hanya ibu sama anaknya saja 27. Bicaranya ibu dan anak. Tadi ibunya adalah Y, anaknya adalah Z. Ketika bicaranya 2 tahun mendatang, berarti justru ditambahi 2, ditambahi 2. Lagi-lagi adalah rata-rata. Berarti dijumlah dulu, ini tak tambah dulu, baru dibagi karena cuma 2 orang tak bagi 2 aja. Nilainya tadi 27. Langkah yang sama berarti tinggal Y ditambahi Z, 2 tambahi 2 jadinya 4, sama dengan 2 tak silang jadi 54. Berarti kalau Y ditambah Z saja 4 pindah jadi 50. Pertanyaannya adalah, jika P adalah usia ayahnya saat ini, tadi ayahnya kan adalah X ya, berarti dari sini kamu nyari X. Padahal X plus Y ditambah Z, di sini kan tadi bernilai berapa? 50. Berarti ini 50 sama dengan 90, berarti X-nya bernilai 40. Maka P di sini usia ayah saat ini, ternyata tadi X dan nilainya 40, sedangkan Q-nya 38. Maka kesimpulannya P sama Q, P-nya nanti lebih dari. Gampang ya? Selanjutnya di nomor 3. Ini level soal yang mungkin bagi banyak siswa nanti akan jadi level yang agak susah. Bicara terkait dengan pertidaksamaan dan logaritma. Di sini P itu adalah banyaknya penyelesaian dari soal ini, sedangkan Q juga banyaknya penyelesaian, tapi hanya bilangan bulat untuk pertidaksamaan ini. Berarti kamu nyari hubungan P sama Q nanti yang mana? Sama seperti yang nomor 1 dan 2 tadi. Untuk P dulu. Nah, di situ ada sifat logaritma ya. Jadi ada X log X pangkat 3 min 2X sama dengan X log 2X. Ingat ketika bicara logaritma, tidak sembarang bilangan bisa masuk. Ketika ada A log B, itu ada syaratnya ya, bahwa A sendiri adalah bilangan yang harus lebih dari 0, tapi nggak boleh 1. Bebas, lebih dari 0 tapi nggak boleh 1. Mau 1,5, mau 5, mau berapapun boleh, yang penting positif atau lebih dari 0. 0 pun nggak boleh ya, karena di sini nggak pakai tanda sama dengan. Pertama, karena basisnya sudah sama, X log ini X log juga, dicoret duluan nggak apa-apa. Boleh seperti itu. Jadi X pangkat 3 min 2X ini sekalian dipindah juga nggak masalah. Jadi 2X sama dengan 0. Jadi X pangkat 3 min 4X sama dengan 0, X-nya dikeluarkan. Jadi X kuadrat min 4 sama dengan 0. Baru tak faktorkan, ini ada X. Terus ini kalau X kuadrat min 4 difaktor ya, jadinya X min 2 sama X plus 2. Kalau dicari pembuat nolnya berapa saja, ada X sama dengan 0, ada X sama dengan 2, dan X sama dengan min 2. Hati-hati, kembali lagi ke sifat logaritma tadi, bahwa A harus lebih dari 0. Kenapa di sini A yang tak perhatikan? Karena di sini memuat huruf X. Berarti X di sini 0 boleh nggak? Nggak boleh. Kan tadi syaratnya seperti itu. X min 2 syaratnya aja harus lebih dari 0. Positif. Kalau ada soal negatif, ya nggak boleh juga. Artinya hanya ada angka 2 yang memenuhi sebagai solusi. Berarti banyaknya penyelesaian berapa? Aslinya ada 3, ini. Tapi kan yang 0 sama min 2 nggak memenuhi. Berarti hanya ada 2 tok. Jadi penyelesaiannya di sini banyaknya hanya ada 1. P-nya bernilai 1. Sekarang nilai Q-nya kita hitung. Ada X kuadrat min 2X min 3 lebih kurang dari 0. Pertidaksamaan ya, difaktor seperti biasa.
X 3 1 min plus. Bisa ya? X yang depan berarti min 1, X yang belakang berarti 3. Ingat pertidaksamaan dibikin garis bilangan. Ada min 1, ada 3. Kalau di depan fungsi X kuadratnya di sini sudah positif, bisa langsung plus min plus. Mintanya apa? Kurang dari. Berarti ambil yang negatif. Artinya Q itu adalah suatu nilai dengan X-nya itu yang terletak antara 3 sampai nanti min 1. Yang dicari banyaknya bilangan bulat. Kamu bisa cek antara min 1 sampai 3 bilangan bulatnya itu berapa aja. Coba cek min 1 ikut apa enggak. Ingat gak pakai sama dengan berarti enggak ikut. Berarti yang ikut hanya angka 0, boleh. Berapa lagi? 1, boleh. Berapa lagi? 2, boleh. 3 boleh enggak? Enggak boleh. Karena di sini enggak pakai sama dengan. Artinya ada 3 penyelesaian di sini. Berarti Q-nya itu ada 3. Ternyata P sama Q hubungannya adalah P-nya 1, Q-nya 3. Berarti P-nya kurang dari. Bisa ya? Mungkin agak sedikit susah, gak apa-apa. Berikutnya di nomor 4, ya mungkin levelnya agak turun lagi sedikit ya, mungkin nggak terlalu susah juga ini. Di situ ada P dan Q diberikan sebagai P-nya adalah 1 min X pangkat 4 dibagi 1 min X kuadrat dengan Q-nya 2 plus X. X-nya bilang ambil, tapi nggak boleh 1. Sebenarnya di sini ketika kamu misalnya nemu soal seperti ini, X itu kan bebas ya. Berarti boleh kamu ngambil angka sembarang untuk membuktikan P sama Q itu hubungannya yang mana. Tetapi kalau misalkan hitungnya agak lebih susah, maksudnya lebih susah gimana? Kan di sini hitungnya agak gede ya, kamu ngambil X pangkat 4. Boleh disederhanakan lebih dulu. Misal ya, bentuk P-nya disederhanakan lebih dulu. P, tadi kan di situ ada 1 min X pangkat 4 dibagi 1 min X kuadrat. Ketika tak faktor, sebenarnya kan bisa tak tulis seperti ini ya. Ini 1 min X pangkat 4 kan ditulis X kuadrat. Kuadrat itu juga boleh. Dan 1 pun tak kasih kuadrat juga boleh. Kenapa boleh? Karena tidak berubah nilainya. 1 pangkat 5 tetap 1, nggak berubah. Makanya boleh. Bawahnya jadi 1 min X kuadrat. Masih ingat ya bentuk fungsi aljabar? Ketika ada bentuk A kuadrat min B kuadrat senilai dengan A plus B kali A min B. Nah, maka yang atas ini juga sama. Hasilnya bisa jadi 1 min X kuadrat dan 1 plus X kuadrat. 1 dikurang, 1 ditambah. 1 dikurang, 1 ditambah. Per bawah 1 min X kuadrat. Makanya kan ini bisa tak coret duluan gitu. Biar bentuknya jadi lebih sederhana. Artinya sekarang kamu tinggal bandingkan antara nilai P dan Q-nya. P-nya ternyata bentuknya sisa ini. Ya sudah, 1 plus X kuadrat. Q-nya tetap kan nggak diubah tadi 2 plus X. Nah sekarang baru kamu nyoba angka untuk membuktikan hubungannya yang mana. Bebas kok, real plus boleh, min boleh, 0 boleh. Yang penting di sini nggak boleh 1 loh ya. Nah, nyoba angka berapa mas? Boleh mau ngambil 2, nggak apa-apa. Coba P-nya sekarang X-nya tak ganti 2. Kan jadi 1 ditambah 2 kuadrat 4. Maka di sini nilainya 5. Sedangkan kalau kita sebelah kanan kan jadinya 2 ditambah 2 jadinya 4. Berarti ini P sama Q hubungannya apa? P-nya lebih dari. Tapi hati-hati, ini belum selesai. Kalau kamu bisa nunjukin bilangan lain yang membuktikan pernyataan yang lain, bisa jadi berbeda. Contoh, tak ambil nilainya sekarang setengah. Boleh. Kan real ya? Setengah pecahan real gitu. Setengah boleh. Berarti sekarang P-nya jadi berapa? Coba tak hitung langsung ya. Setengah dikuadratkan 1/4 ditambahi 1 jadi 5/4. Sedangkan Q-nya kalau X-nya tak ganti setengah, 2 tambah setengah kan jadinya 2/2. 2/2. Coba bandingkan sekarang. 5/4 kan sebenarnya cuma 1/4 ya. Di sana kan 2/2. Gede mana? Ternyata ini sama ini jadi lebih kurang dari.
Artinya apa? Kamu bisa membuktikan dua pernyataan. Kalau ngambil 2, P-nya lebih dari. Kalau ngambil X-nya setengah, ternyata kurang dari. Berarti memang informasinya nggak cukup. Maka opsi pilihan di opsinya, nanti pilih yang D. Bisa lebih dari, bisa kurang dari. Jadi nggak ada yang benar. Maka tidak bisa ditentukan antara hubungan P dan Q. Seperti itu ya. Bisa. Selanjutnya di nomor 5, masih tipe soal yang sama tapi sekarang dibandingkan dengan pola bilangan. Untuk pola pertama ada gambar seperti ini ya. Nanti bisa kalau kurang jelas di screenshot soalnya juga sudah kita kirim nanti. Untuk pola kedua bentuknya seperti ini. Kalau misal tadi ditanyakan pola pertama kan pertanyaannya suka 11, yang ini nanti suka 8. Hubungan P sama Q nanti yang mana? Bisa lebih dari, kurang dari, sama dengan, atau tidak bisa ditentukan. Untuk pola pertama dulu kamu bisa lihat jumlah titiknya ya. Ini ada 1, ini ada 4, kemudian ini 5, bukan 5 ya, 7. Kan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ini nanti 10. Ternyata dia bentuk pola aritmatika biasa. Kenapa? Karena di sini ditambahi 3, ini ditambahi 3, ini juga ditambahi 3. Berarti dia aritmatika dengan suku pertama 1, bedanya nanti 3. Masih ingat ya rumus UN, yaitu A ditambah N-1 kali beda. Berarti dari sini untuk pola pertama yang ditanyakan adalah nomor 11. Berarti kamu langsung nyari aja U11. Suku pertamanya tadi 1, 11 kurangi 1 jadinya 10, bedanya tadi 3. Artinya dapetin 31. Berarti P itu nilainya 31. Sedangkan Q adalah jumlah titik pada pola ke-8. Kalau kamu lihat jumlah titiknya, pola pertama nilainya 1, pola kedua 3, pola berikutnya 6. Logikanya pasti nanti 10. Itu yang dinamakan pola segitiga. Sebenarnya dia disebut juga aritmatika bertingkat, tapi agak ribet. Kalau misalkan kamu nanti UTBK, boleh kamu langsung hafalkan saja yang namanya pola segitiga. Rumus jadinya aja ya. UN itu akan setengah dari N dikali N plus 1. Bisa langsung kamu pakai, bisa langsung dihafalkan daripada kamu harus bikin lagi agak panjang. Jadi kalau pertanyaan nomor 8, ya tinggal kamu diganti 8. Karena di sini intikan nomor 8. O8 berarti setengah dikali N-nya diganti 8. N plus 1 jadinya 9. Kalau tak coret dapat 4, nilainya 30. Ternyata Q-nya 36. P tadi 31, Q-nya 36. Berarti P sama Q, P-nya nanti kurang dari. Gampang ya? Oke, sekian dulu video dari saya kali ini. Jangan lupa untuk nantikan video selanjutnya, karena tipe-tipe soal UTBK seperti ini yang akan jarang kalian temukan di tes-tes UTBK sebelumnya. Maka nanti untuk tipe-tipe berikutnya akan kita berikan di video selanjutnya. Terus mencoba, terus berlatih. Sukses untuk kalian semua. Terima kasih.